HPL Oktober yang sekarang masih 36 weeks, masih 35 weeks. Yuk merapat-merapat. Sini aku kasih salah satu tips yang dimana orang mengatakan makan durian, makan nanas, makan ini, makan ini, makan ini. Nah, ada salah satu buah yang sudah sangat kita kenal banget, yaitu yang namanya kurma. Dan penelitian mengenai kurma ini manfaatnya untuk memulai persalinan, untuk manfaat untuk persalinan itu sudah banyak banget. Yuk kita simak manfaat kurma untuk persalinan, terutama buat kamu yang masih usianya masih kurang lebih 1 bulan lagi lahiran ya. Yes, yuk simak. Nah, di sini ada penelitian ya, kalau kita langsung ke resultnya ya. Ini ada meta analisis di mana ada hasilnya, yaitu ibu-ibu ya yang mengkonsumsi kurma gitu, tapi nggak dadakan ya, kurang lebih 1 bulan lah sebelum melahirkan ya, 1 bulan sebelum HPL lah gampangannya. Itu di sini memiliki hasil yang baik untuk pembukaan persalinan gitu ya. Jadi proses pembukaannya lebih baik karena apa? Karena pengkonsumsi kurma ini ya itu akan berefek ke area leher rahim atau serviks. Jadi serviks yang aku bilang di sebelumnya, VT aku sebelumnya, itu membutuhkan waktu untuk matang ya Bu ya. Dimana kalau serviks itu matang, maka dia akan proses yang namanya penipisan leher rahim dan pelunakan leher rahim. Nah, kalau sudah itu terjadi, maka proses pembukaan dimulai. Nah, kurma ini membantu untuk pembukaan cervix gitu ya, dan di sini juga associated with shorted latent phase. Jadi dia memperpendek masa fase laten. Jadi kalau yang misalnya kalau kita lihat biasanya itu 1 2 3 bukan 1 2 3 4 itu agak lama. Dengan konsumsi ini itu tapi jauh-jauh hari ya konsumsinya ya, nggak dadakan ya. Mungkin dari 35 36 per hari itu hasilnya baik. Jadi waktu early labornya tuh singkat, atau fase latennya itu lebih singkat daripada sebelumnya. Walaupun sebetulnya ada bias di penelitian ini karena banyak hal, akan tetapi penelitian ini menunjukkan manfaat dari konsumsi kurma itu sendiri. Nah, di sini juga ada penelitian lagi ya. Ini webnya di sini. Penelitian ini menunjukkan bahwa konsumsi kurma ini bisa signifikan mengurangi waktu lamanya di fase aktif. Fase aktif tuh biasanya masuk bukan 5, bukan 6, bukan 7 gitu. Kemudian dia juga membantu Bishop score-nya itu lebih baik gitu ya. Kemudian tapi di sini ditunjukkan bahwa itu tidak ada efek terhadap durasinya dari fase pertama, kedua, dan ketiga gitu ya. Gitu. Banyak banget yang bisa Ibu dapetin. Ini covernya. Ini ada beberapa penelitian yang aku ambil. Ini covernya. Ini juga penelitian lagi. Nah, kalau di sini penelitiannya itu menunjukkan bahwa konsumsi kurma itu bisa menurunkan penggunaan augmentation. Augmentation itu adalah penggunaan induksi sebelum proses persalinan itu dimulai. Misal contohnya ibu di usia 38 belum ada tanda-tanda persalinan, akan tetapi disuruh melakukan induksi. Nah, ini kalau di penelitian ini konsumsi kurma bisa menurunkan rate-nya penggunaan augmentation itu ya. Nah, so far dari beberapa penelitian yang aku campur tadi, mohon maaf kalau aku ada kekeliruan dalam mengartikannya, tetapi so far dari banyak penelitian, walaupun ada yang bias itu sendiri, menunjukkan bahwa konsumsi kurma itu banyak sekali benefitnya buat ibu yang sedang mempersiapkan persalinan. Nah, kalau di sini studi yang lain, ibu hamil yang mengkonsumsi 6 kurma ya selama 4 minggu sebelum HPL, dia akan mengalami waktu melahirkan di awal-awal ya, fase laten tuh yang lebih pendek, dan leher rahimnya lebih lunak sebelum persalinan. Jadi di sini dia menunjukkan bahwa kurma ini bermanfaat untuk
mengurangi penggunaan augmentation gitu. Augmentation itu adalah yang udah aku sebutin tadi. Nah, jadi conclusionnya buat ibu-ibu yang sedang menunggu HPL ya, terutama sekarang itu udah masuk 35 weeks, 36 weeks ya, itu disarankan mengkonsumsi kurma ya, paling tidak di sini itu ada 6. Tapi kalau misalnya mau dibagi-bagi ya, pagi, siang, sore, malam, jadi nggak dimakan dalam satu waktu. Untuk jenis kurmanya, jenis kurma yang saya dapatkan itu di beberapa penelitian itu rutop sih sebetulnya ya. Rutop itu kurma basah ya, jadi kurma yang belum kering kalau bisa. Tapi kalau nggak ada, cari kurma yang kering tapi bukan yang diawetkan dengan menggunakan gula gitu ya. Itu membantu mematangkan area serviks lah, kalau dari conclusion bahasa mudah yang bisa diterima ibu itu ya, membantu mematangkan serviks sehingga dia siap kalau sudah HPL, serviksnya udah mateng gitu ya, tinggal nunggu tanda persalinan. Nah biasanya yang bikin tanda persalinan itu lama, kok nggak ada tanda-tanda sih, itu ya karena kondisi serviksnya belum matang. Jadi ibu-ibu ini bisa digunakan tips yang berikutnya. Tips nomor 7, konsumsi kurma jauh-jauh hari. Gimana kalau sekarang udah, Mbak aku udah 39, udah 40, ya dicoba aja Bu ya, siapa tahu berhasil. Dan jangan lupa aku selalu ingetin ibu, kalau udah usaha dibarengi sama berdoa ya. Jadi ketuk pintu langit, kemudian berikhtiar untuk merayu Tuhan kita gitu ya. Jangan melupakan usaha tapi lupa sama berdoa. Ayo berdoa ibu gitu ya. Thank you.